center COVID-19 ke nomor 119 untuk mendapatkan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan. Mari kita kenali gejala seperti apa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita merasa demam yang melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, merasa batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, atau gangguan pernafasan. Setelah kita mengalami gejala tersebut, apakah perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan? Jika gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center COVID-19 di 119 untuk mendapatkan informasi terkait langkah selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita lakukan sambil mencari informasi terkait kondisi tubuh kita, terutama bagi kondisi yang kita alami saat itu juga. Yang pertama itu adalah hindari keluar rumah atau stay at home, istirahat yang cukup, perbanyak mengkonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur dan buah, dan perbanyak minum air mineral atau air putih. Kemudian terapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dan gunakan masker ketika keluar rumah. Bila individu merasakan gejala semakin parah, sesak nafas berat misalnya, atau tergolong ke dalam kelompok rentan yang berusia 60 tahun lebih, memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, riwayat sakit pernapasan. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Perlu menerapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah gunakan masker, praktikkan etika batuk dan bersin yang benar, yaitu dengan menutup mulut dengan tisu atau dengan siku yang ditekuk. Hindari menggunakan angkutan umum atau transportasi umum. Kemudian, bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas kesehatan? Yang pertama, jika pasien tidak memenuhi kriteria PDP, maka pasien akan dirawat inap atau dirawat jalan sesuai dengan instruksi dokter. Jika pasien memenuhi kriteria PDP, maka pasien akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang didampingi oleh petugas kesehatan yang dilengkapi dengan APD. RS rujukan di sini adalah Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Ketika pasien sudah berada di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan di laboratorium dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirimkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil yang pertama akan keluar dalam waktu 24 jam. Jika hasilnya negatif,
maka pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit, dan jika positif, pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Pasien yang dinyatakan positif akan diambil sampelnya setiap hari dan baru akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya adalah negatif. Itulah seputar informasi terkait protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan kita bahas bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan edukasinya.